lagi bacaan kita dalam surah Asy-Syu'ara, di mana dalam pertemuan yang lalu kita sudah sampai di ayat 51, yaitu kita melihat bagaimana para tukang sihir atau penyihir Fir'aun tersebut semuanya telah masuk Islam. Mereka mengatakan tidak ada apa-apa berkaitan dengan apa yang kamu ancamkan kami. Kami tidak akan tunduk, kami tidak akan menarik balik keimanan kami kepada Tuhan Musa dan Harun. Walaupun apa yang kamu akan lakukan, wahai Fir'aun, tapi tetap kami akan beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Maka kita lihat pagi-pagi mereka bersama dengan Fir'aun dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala memutarbalikkan hati-hati mereka sehingga mereka beriman, dan sore harinya mereka semuanya mati syahid, dibunuh, di mana mereka disalib, dipotong kaki dan tangannya bersilang. Tapi semuanya sudah menjadi syahid. Dan sesudah itu Allah Subhanahu wa taala memperkenankan Musa masih tinggal di Mesir. Pada waktu sampai waktunya, jadi katakan, maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi. Ya sudah waktu menunggu waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang waktunya, maka kami wahyukan, wa auhayna ila Musa. Kami wahyukan kepada Musa, kami beritahukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, asri bi ibadi. Bawalah hamba-hambaku pada waktu malam. Asri. Itu jalan malam. Sama dengan subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan waktu malam. Di sini juga asri. Jalanlah kamu waktu malam. Bersama siapa? Bersama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yani bi ibadi. Jadi mendapatkan kemuliaan Bani Israel tersebut. Mereka dipanggil, disebut sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka keturunan Nabi Yakub tersebut. Jadi berjalanlah engkau dengan hamba-hambaku itu pada waktu malam. Akhirnya di sini sudah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan Bani Israel dari Mesir untuk pergi ke negeri asal mereka, ke tempat mereka berada atau dijanjikan, tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, Bani Israel tersebut, yaitu di kawasan Palestina. Jadi sekarang sudah waktunya. Berapa lama Nabi Musa bersama dengan Fir'aun itu di Mekah, di mana? Di Mesir. Kenapa sebut Mekah? Di Mesir. Berapa lama? Karena Nabi Musa kembali ke Mesir waktu umurnya 40 tahun. Nabi Musa lari dari Mesir umurnya 30 tahun. Pergi ke Madian. Tinggal di Madian 10 tahun. Nikah dengan anak orang soleh, Su'aib tersebut. Namanya Safwah. Akhirnya melahirkan anak. Kemudian 10 tahun selepas itu kembali Nabi Musa. Dan diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun. Di mana? Di Bukit Sina. Di Bukit Sinai tersebut diangkat menjadi Nabi untuk pergi ke Mesir dan menyeru Fir'aun untuk beriman. Berada di sana Nabi Musa selama 40 tahun lamanya. 40 tahun berada di mana? Di Mesir. Menyeru Fir'aun untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak berhasil Nabi Musa. Mereka, kita sudah sebutkan ada 9 mukjizat. Ada 9 mukjizat yang diperlihatkan kepada kaum Fir'aun, orang-orang Mesir, tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang beriman. Berimannya hanya sementara. Ketika mereka kena musibah, mereka minta kepada Nabi Musa supaya dihilangkan musibah tersebut. Nabi Musa mengeluarkan mukjizatnya, akhirnya mereka beriman ketika itu. Sudah lama selepas itu kembali lagi kufur.
kembali lagi kufur, kembali mendapat musibah lagi, mau dimintakan Nabi Musa untuk menyelesaikan, Nabi Musa berdoa dengan mukjizatnya, kembali lagi akhirnya mereka kufur. 9 itu selama 40 tahun. Nah, selama 40 tahun. Jadi Nabi Musa bersama dengan Fir'aun di sana tinggal di Mesir selama 40 tahun bersama dengan Bani Israel. Dengan keadaan yang lemah. Karena apa? Karena Bani Israel masih tetap sebagai warga negara ketiga. Nah, mereka ditindas. Nah, waktu sudah Nabi Musa sebagai pemimpin Bani Israel ketika itu. Sudah masanya tiba, Allah bukan masa tiba Bani Israel mau dinaikkan derajat atau apa, bukan. Sudah waktunya tiba bahwa Fir'aun harus dihukum. Nah, sudah waktu masanya tiba ini. Dikatakan bahwa Fir'aun ketika hidup tersebut, yaitu 40 tahun sesudah Nabi Musa diperintahkan untuk pergi keluar dari Mesir, Fir'aun umurnya 97 tahun. Fir'aun umur 97 tahun. Dan Nabi Musa ketika itu berumur 80 tahun. Ya kan 40 campur 40, bedanya 17 tahun. Kenapa beda 17 tahun? Karena raja ini, Fir'aun ini diangkat ketika Nabi Musa masih berada di rumah bapaknya dulu. Yang ada. Jadi Fir'aun tersebut hidup dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa 40 tahun berada di Mesir dalam keadaan Bani Israel hina, ditindas oleh kaum orang-orang Mesir. Maka sudah waktunya, wahai Musa, kamu bawa mereka pergi. Hanya dibawanya perintahnya waktu malam, bukan waktu siang. Kalau waktu siang ketahuan, ya kan, rame-rame. Kenapa ini Bani Israel? Ngapain mereka kumpul-kumpul? Mereka jalan-jalan semua, kenapa? Makanya perintahkannya waktu malam. Waktu malam mereka. Jadi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, akhirnya Nabi Musa memerintahkan Bani Israel, disuruhkan semua Bani Israel, ayo malam hari ini kita keluar dari Mesir. Nah, kita keluar dari Mesir. Keluarlah. Cerita Qarun dengan itunya sudah selesai. Qarun sudah mati itu, sudah binasa di Mesir ketika itu. Sekarang tinggal Bani Israel yang iman kepada Nabi Musa. Jadi sekarang waktunya waktu keluar tersebut. Nah, dikasih tahu semuanya. Masing-masing ketika. Dengan caranya ketika itulah. Nah, dengan apa yang ada ketika itu. Kalau pakai WhatsApp sekarang. Masing-masing grup punya WhatsApp. Malam ini berangkat. Oh, berangkat semuanya. Sudah siap. Akhirnya mereka semua berangkat. Nah, berangkat malam itu ketika. Nah, sekarang dikana apa? Innakum muttaba'un. Malam ini kamu berangkat, dan malam ini nanti kamu akan dikejar. Kamu akan diikuti. Oleh siapa? Oleh Fir'aun dan tentaranya. Tapi kamu berangkat malam hari ini. Dikatakan berangkatnya, ada riwayat-riwayat mengatakan, dikatakannya sudah Isya berangkatnya. Nah, sudah Isya tersebut, sampai ada juga mengatakan waktu sahur. Makanya tengah malam. Ada yang mengatakan demikian. Jadi berjalan nih, keluar nih dari Mesir. Perjalanannya kemana? Ke timur. Mau pergi kemana? Ke Baitul Maqdis. Mau pergi ke Baitul Maqdis. Jadi jalannya pergi ke sana. Mau ke timur. Hanya ketika di dalam perjalanan tersebut dikatakan bahwa malam tersebut diikuti oleh Fir'aunnya. Hanya ayat berapa? Musyrikun tadi ayat 70 ya. Di situ. Fa'atba'uhum musyrikin. Dan akhirnya kejar mereka itu waktu pagi, waktu syuruk. Perjalanannya malam. Mereka tertangkap atau mereka terkejar pada waktu isyraq, subuh. Kenapa yang tersebut? Kalau kita lihat mungkin hanya beberapa jam. Beberapa jam. Kok bisa lama? Hanya sebentar begitu? Kenapa mereka bisa sampai jauh? Kan kalau dari Mesir, kalau sekarang ini di Sungai Nil.
Sungai Nil mereka perginya bukan ke arah utara, ke Syam. Bukan kalau lewat ke utara akan ketahuan. Tapi mereka perginya mana? Ke selatan. Ke selatan yaitu ke laut. Perginya ke laut. Perjalanan biasanya itu lewat utara. Lewat utara ya, Mesir ke utara terus akhirnya ke Sina, Golan di atas, nanti sampai ke Syam, sampai ke Palestina lewat utara. Tapi ini tidak, kalau lewat kan memang akan ketahuan. Nabi Musa perginya ke selatan ke sini. Ke Tenggara lah istilahnya, maksud ke Tenggara. Pergi ke Tenggara untuk sampai di laut. Nah, yang ini tidak biasa perjalanannya. Sama dengan hijrah Nabi Muhammad kan. Hijrah Nabi Muhammad hijrahnya tidak ikut jalan umum, jalan apa? Jalan utama. Jalan masuknya jalan tikus, pergi jalan tikus. Nah, ini juga Nabi Musa dengan itu bawa jalan tikus. Yang perjalanan tersebut hanya nanti diikuti. Kalau kita lihat hanya misalnya 6 jam gitu. Nabi Musa dengan Bani Israel yang begitu banyak, bagaimana bisa cepat sampai jauh? Waktu dulu kan mungkin belum ada mobil, belum ada mobil, belum cepat mereka jalannya bagaimana? Atau misalnya belum ada bis, misalnya bawa bis banyak bis, belum ada mungkin. Yang ada, walaupun kalau kita lihat zaman teknologi Fir'aun waktu itu teknologinya kuat juga, karena mereka ini sebutnya Zil Autad wa Fir'auna Zil Autad, yang memiliki bangunan tinggi. Artinya teknologinya tinggi mereka kan. Kita sudah cerita tentang Qarun itu, tentang Haman, bagaimana membangun bangunan tinggi sampai pencakar langit. Pencakar langit tersebut bangunan tinggi sekali itu. Berarti kemudian kita sudah sebut ada lift. Karena apa? Karena Fir'aun naik ke situ. Fir'aun ngikutin naik ke atas. Kalau dia sebagai Fir'aun, sebagai raja, kalau naik tangga biasa kan capek tuh. 100 tangga sudah ngas-ngasan dia. Nah, tapi kalau misalnya pakai lift sampai ke atas, berarti sudah ada lift waktu itu. Ya kan? Tapi sudah gitu malaikat Jibril menghempas, membinasakan bangunan tersebut. Akhirnya tinggi-tinggi. Mungkin waktu itu juga ada jalan. Mereka mempunyai mungkin alat transportasi yang canggih juga. Sampai bisa ke laut. Malam saja, paginya ketemu. Mereka berdepan. Yaitu di pantai di laut yang kita sebutnya, lautnya di sini adalah laut merah yang bagian utara, bukan laut merah yang selatannya, bukan laut merah dari terusan Suez di situ. Karena nanti dari situ akan mengalir, mereka akan pergi lagi kembali ke Gunung Sinai, ke Gunung Sinai lagi nanti kembalinya. Jadi dalam perjalanan tersebut dibawa Nabi Musa. Hanya di dalam keadaan seperti begini, Nabi Musa ketika di dalam perjalanan dikatakan merasa sesat di dalam perjalanan membawa mereka, nggak tahu jalannya kemana, nggak tahu jalan kemana. Akhirnya ditanya, kenapa kita bisa sesat begini di dalam perjalanan tersebut? Akhirnya ada orang-orang tua Bani Israel mengatakan, wahai Musa, kita tertinggal sesuatu. Makanya kita jadi sesat begini. Apa katanya? Yaitu Nabi Yusuf. Jasad Nabi Yusuf kita nggak bawa. Padahal ada wasiat dari Nabi Yusuf. Kalau kamu, wahai Bani Israel, keluar dari Mesir, bawa aku. Bawa. Jadi perjalanan sesat, mau pergi kemana? Kita nggak tahu, bayangannya gimana nggak tahu. Jangan kita bayangan film Film itu pakai ke kuda, pakai apa, nggak tahu kita waktu itu. Mungkin waktu itu sudah ada mobil cepat atau bis cepat begitu kan. Kok bisa sesat begini? Orang tua mengatakan, kita lupa wasiat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bilang, kalau kamu, Bani Israel keluar dari Mesir, bawa aku, bawa jasadnya. Nabi Musa akhirnya bertanya, kalau begitu siapa yang tahu di mana jasadnya? Di mana kuburan Nabi Yusuf? Ditanya. Sesama mereka orang Bani Israel tidak. Ada seorang yang tahu. Kata siapa? Kata orang Bani Israel itu. Seorang siapa? Ada nenek-nenek tua. Nenek-nenek memang tua kan.
Orang tua ada orang tua gitu. Dikatakan ada orang tua, dia tahu di mana. Di mana siapa namanya kuburan Nabi Yusuf tersebut. Akhirnya mana orang tua itu? Panggil ketemu sama si nenek ini. Wah, nenek tahu di mana kuburan Nabi Yusuf. Iya, saya tahu katanya. Tapi saya nggak akan kasih tahu kepada engkau. Biasa Bani Israel. Bani Israel begitu dengan Nabi pun ya. Pan ini Nabi Musa Nabi deh. Kalau orang Arab, orang di sahabat kan kalau dengar Nabi, oh apa saja yang diminta akan dikasih itu. Nah, kalau orang-orang Islam, apa diminta Nabi atau mereka akan kasih itu. Ini Bani Israel enggak, Nabi sendiri yang minta Nabi Musa. Di mana? Kuburan Nabi Yusuf tersebut? Dia bilang hanya orang ini yang tahu, si nenek ini tahu. Nah, saya tidak akan kasih tahu. Kenapa? Saya boleh kasih tahu, tapi dengan syarat, kata. Kasih hakku, kasih hak dia. Orang-orang lain yang semuanya sibuk. Apa hak dia? Kenapa dia mau nanya hak dia? Apa haknya gitu kan? Tanya gitu. Akhirnya Nabi Musa bilang, baik, apa hak kamu? Kata, apa yang kamu mau? Biar saya masuk surga sama kamu. Kata si nenek ini ya, biar saya masuk surga sama kamu. Nabi Musa nggak menjawab. Dia reserve, dia nggak ngejawab, iyalah masuk dengan saya. Enggak, dia nggak ngomong. Dia dibiarkan begitu saja. Akhirnya yang lain, apa kamu minta begini? Kita dikejar-kejar dalam keadaan seperti gini. Kamu masih mau seperti gini? Katanya. Akhirnya dikasih tahu juga. Dia tempatnya ada di danau. Di danau di kawasan Sungai Nil. Di dalam lah. Sesudah Sungai Nil lewat, kan di Mesir banyak danau-danau gitu. Ada di danau. Kemudian dia kuburannya ada di tempat tersebut kan. Akhirnya mereka pergi ke danau tersebut. Sampai di danau akhirnya lihat ada air di situ. Air banyak kan, namanya juga danau, ada air dibuang. Sudah gitu sudah selesai kering, di tengahnya ada tanah. Di situ ada kuburan Nabi Yusuf. Kuburan Nabi Yusuf. Dikubur di situ Nabi Yusuf, akhirnya dibawa. Dikeluarkan dari sana dari tabutnya. Tabut. Nah, ini tabut nanti cerita Nabi Daud nanti ada. Tabut ini nanti yang dibawa oleh Nabi Musa kan. Ini nanti cerita Nabi Daud 1000 tahun sesudahnya. Tabut ini dibawa, dikeluarkan di situ Nabi Daud, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, Nabi kan tidak hancur badannya. Para nabi tidak hancur. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nahnu ma'asyaral anbiya, kami para nabi, bumi tidak akan memakan daging kami. Itu masih tetap ada kekal. Jadi yang ini akhirnya Nabi Musa sendiri yang angkat. Nabi Musa yang bawa. Terus mereka pergi. Maka di sini muttabaun, kamu akan diikuti. Jadi sudah dapat ini tahu jalan. Mereka meneruskan perjalanan sampai di tempatnya nanti ayat berikutnya.